Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Cinitra Marbella dengan NIM 080113823289. Di sini saya akan mempresentasikan review jurnal yang saya dapatkan, yaitu Jurnal Matematika Keuangan, Jurnal Internasional. Baik, kita mulai saja. Review Jurnal Internasional Matematika Keuangan, ini judul jurnal yaitu Interest Rate and Some of its Application, nama penulis Hamdin Ahmad Al-Hafidh, tahun penulisan 2023, nama jurnal Applied Mathematics and Physics, volume jurnal yaitu volume 11, halaman 1557 sampai 1569. Tujuan dari jurnal yaitu menguraikan secara rinci konsep dan definisi suku bunga beserta jenis-jenisnya, mengungkap mekanisme dan faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan suku bunga, menjelaskan peranan dan dampak suku bunga terhadap pinjaman perbankan, investasi, dan perekonomian secara makro, memberikan pemahaman yang mendalam mengenai dinamika dan kompleksitas suku bunga. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif, yaitu menggambarkan dan menjelaskan konsep serta hubungan antar variabel teoritis, meninjau literatur terkait untuk mengumpulkan data dan informasi, menganalisis dan mengelompokkan data berdasarkan tema, menyusun kajian teoritis untuk menjelaskan konsep, hubungan variabel, dan dampaknya. Masalah yang dibahas dalam jurnal yaitu kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsep dasar suku bunga dan faktor-faktor penentuannya. Kompleksitas hubungan antar variabel yang mempengaruhi suku bunga seperti inflasi, kebijakan moneter, pasokan, dan permintaan kredit. Dampak perubahan suku bunga yang luas terhadap berbagai aspek ekonomi dan keuangan yang seringkali belum teridentifikasi dengan jelas. Kurangnya referensi ilmiah berbahasa Indonesia yang mengkaji secara mendalam mengenai topik suku bunga dan berbagai penerapannya. Suku bunga. Suku bunga adalah jumlah yang harus dibayarkan per periode. Suku bunga adalah bunga yang harus dibayarkan per periode sebagai proporsi dari jumlah yang dipinjamkan, disimpan, atau dipinjam, atau disebut jumlah pokok. Total bunga yang dibayar atas jumlah yang dipinjamkan atau dipinjam bergantung pada jumlah pokok, suku bunga, frekuensi bunga majemuk, dan jangka waktu peminjaman, penyimpanan, atau peminjaman lainnya. Suku bunga tahunan adalah suku bunga untuk jangka waktu 1 tahun. Dalam hal penerima, seseorang yang mendepositokan uang ke bank atau lembaga keuangan manapun juga dapat menghasilkan tambahan dengan mempertimbangkan nilai waktu dari uang, yang disebut sebagai bunga yang diterima oleh deposan. Suku bunga pinjaman dan deposito dapat ditangguhkan dengan mempertimbangkan tujuan dan kepada siapa jumlah tersebut diberikan. Suku bunga pinjaman ditetapkan tergantung pada jenis peminjam dan peringkat kredit yang terkait dengannya. Suku bunga memberitahu Anda seberapa penting biaya peminjaman atau seberapa besar keuntungan menabung. Jadi, jika Anda seorang peminjam, suku bunga adalah jumlah yang dikenakan kepada Anda untuk meminjam uang yang ditampilkan secara persentase dari jumlah total pinjaman. Misalkan, peminjam memiliki peringkat kredit yang rendah. Dalam hal ini, ada kemungkinan bank tidak meminjamkan uang sama sekali atau dengan mengenakan suku bunga yang sangat tinggi atau meminta jaminan agunan dalam jumlah yang berlipat ganda. Pemberi pinjaman swasta juga memberikan pinjaman kepada peminjam, tetapi syarat dan ketentuan mereka mungkin berbeda dari pinjaman konvensional yang diperoleh dari bank atau lembaga keuangan.
Suku bunga berlaku untuk sebagian besar pinjaman meminjam. Individu meminjam uang untuk membeli rumah, mendanai proyek, memulai atau mendanai bisnis, atau membayar biaya kuliah. Bisnis mengambil pinjaman untuk mendanai proyek modal dan memperluas operasi mereka dengan membeli aset tetap dan jangka panjang seperti tanah, bangunan, dan mesin. Uang yang dipinjam dilunasi secara sekaligus pada tanggal yang telah ditentukan atau dengan cicilan berkala. Untuk pinjaman, suku bunga ditetapkan pada pokok pinjaman yaitu jumlah pinjaman. Suku bunga adalah biaya utang untuk peminjam dan tingkat pengembalian untuk memberi pinjaman. Uang yang harus dibayarkan kembali biasanya lebih besar dari jumlah yang dipinjam karena pemberi pinjaman membutuhkan kompensasi atas hilangnya penggunaan uang selama periode pinjaman. Selisih antara jumlah total pembayaran dan pinjaman awal adalah bunga yang dikenakan. Jika bunga dihitung secara seragam atau atas pokok pinjaman selama periode pinjaman, maka disebut bunga sederhana. Rumus bunga sederhana yaitu P kali T dikali R per 100, dengan P itu adalah pokok pinjaman, T itu adalah waktu, dan R adalah tingkat bunga per tahun. Uang yang dipinjamkan pada awalnya disebut jumlah pokok pinjaman. Jumlahnya adalah total yang mencakup pokok pinjaman dan bunga yang dibayarkan oleh peminjam. Bunga 100 selama 1 tahun dikenal sebagai tarif per tahun. Contohnya, jika Anda mau mengambil pinjaman 300.000 dari bank dan perjanjian pinjaman tersebut bahwa suku bank pinjaman adalah 4% bunga sederhana, ini berarti harus membayar kepada bank yaitu 300 ditambah 4% dikali 300 sama dengan 300 ditambah 12.000 yaitu 312.000. Individu mengambil pinjaman harus membayar bunga sebesar 12.000 pada akhir tahun dengan asumsi bahwa pinjaman tersebut berjangka waktu 1 tahun. Jika waktu pinjaman adalah hipotek 30 tahun, pembayaran bunga adalah 300 dikali 4% dikali 30 yaitu 360 tahun. Suku bunga sebesar 4% per tahun berarti pembayaran bunga tahunan sebesar 12.000. Setelah 30 tahun peminjam mendapatkan 360.000. Bunga majemuk. Bunga majemuk Bunga majemuk adalah bunga yang berbunga di mana pokok pinjaman dan juga akumulasi bunga yang dibayarkan selama periode sebelumnya. Bank mengasumsikan bahwa pada akhir tahun pertama peminjam berutang pokok ditambah bunga untuk tahun tersebut. Bank juga mengasumsikan bahwa pada akhir tahun kedua, peminjam memiliki utang sebesar pokok pinjaman ditambah dengan bunga pinjaman tahun pertama, ditambah dengan bunga pinjaman tahun pertama, dan seterusnya. Rumus bunga majemuk yaitu P dikali 1 ditambah suku bunga pangkat N-1, dengan P adalah pinjaman pokok dan N adalah jumlah periode. Suku bunga bank umum. Suku bunga variabel standar ini adalah suku bunga pinjaman yang paling umum untuk bank. Terkadang bank dapat memberikan diskon kepada nasabah dari SPT atau suku bunga variabel standar mereka. Tetapi SPT akan menjadi suku bunga pinjaman utama bagi bank. Bunga majemuk dan rekening tabungan. Ketika Anda menyimpan uang menggunakan rekening tabungan, bunga majemuk menguntungkan. Bunga yang diperoleh dari rekening ini adalah bunga majemuk dan merupakan kompensasi bagi pemegang rekening karena telah mengizinkan bank untuk menggunakan dana yang disimpan. Misal, Anda mendepositokan 500.000 ke dalam rekening tabungan, dengan imbal hasil bagi bank dapat mengambil 300.000 dari dana tersebut untuk digunakan sebagai pinjaman hipotek. Sebagai kompensasi, bank akan membayar bunga sebesar 1% per tahun. Suku bunga bank sentral adalah suku bunga dasar. Suku bunga dasar adalah suku bunga yang dipinjamkan oleh bank sentral kepada bank-bank konvensional.
Suku bunga KPR adalah jenis pinjaman yang dijamin dengan nilai rumah. Ada 3 suku bunga KPR, yaitu suku bunga hipotek tetap, suku bunga hipotek pelacak, dan suku bunga hipotek variabel. Suku bunga tabungan adalah atau suku bunga giro dan suku bunga rekening tabungan. Teori Leonable-Pons menyatakan bahwa suku bunga akan ditentukan oleh penawaran dan permintaan dana. Biaya utang peminjam. Perusahaan menimbang biaya pinjaman terhadap biaya ekuitas, seperti pembayaran dividen untuk menentukan sumber pendanaan mana yang paling murah. Karena sebagian besar perusahaan mendanai modal mereka dengan mengambil utang atau menerbitkan ekuitas. Hanya biaya modal dievaluasi untuk mencapai struktur modal yang optimal. Faktor yang menentukan besarnya minat ekonomi, kekuatan ekonomi, dan kemajuan untuk menabung. Suku bunga ditentukan dalam pasar bebas di mana penawaran dan permintaan berinteraksi. Kesediaan orang untuk meminjam uang sebagian tergantung pada tingkat inflasi, risiko peminjam, perlakuan pajak atas suku bunga. Aplikasi bunga sederhana. 1. Kredit mobil. Kredit mobil dibayar setiap bulan, yang berarti bahwa sebagian dari peminjam akan membayar saldo cicilan setiap bulannya, dan sebagian lagi digunakan untuk pembayaran bunga. Karena saldo pinjaman yang tersisa berkurang setiap bulannya, maka bunga yang harus dibayarkan juga berkurang. Sertifikat deposito dirancang untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu. Hingga tanggal tersebut tiba, peminjam tidak dapat mengambil uang dari sertifikat deposito. Pinjaman konsumen. Saat ini, sebagian besar bank menerapkan bunga majemuk pada pinjaman karena memungkinkan mereka untuk membebankan suku bunga yang lebih tinggi kepada nasabah. Tetapi metode ini lebih kompleks dan sulit untuk dijelaskan. Penerapan suku bunga sederhana untuk mencari bunga majemuk. Bunga yang diperoleh selama unit waktu pertama dalam bunga majemuk ditambah ke pokok pinjaman awal. Jumlah yang didapat diambil sebagai pokok pinjaman untuk unit waktu kedua. Jumlah pokok ini pada akhir unit waktu kedua menjadi pokok waktu ketiga dan seterusnya. Bunga majemuk adalah selisih antara jumlah akhir dan pokok pinjaman. Aplikasi bunga majemuk. Aplikasi utama dari rumus bunga majemuk termasuk penerapannya dalam memecahkan masalah dunia secara matematis. Berbagai penggunaan rumus suku bunga majemuk adalah: 1. Bunga majemuk bukan tahunan atau bulanan. 2. Kemunduran dan pertumbuhan populasi. 3. Perubahan dan penurunan harga komoditas. 4. Nilai item akan bertambah dan berkurang nilai dari sebuah item. 5. Inflasi dalam keuntungan dan kerugian. 6. Transaksi bank. Kesimpulan dari jurnal yang saya review adalah pemahaman tentang dinamika suku bunga sangat penting karena suku bunga memiliki dampak signifikan pada berbagai keputusan keuangan individu dan bisnis. Kedua, suku bunga dipengaruhi oleh banyak faktor seperti penawaran dan permintaan kredit, ekspektasi inflasi serta kebijakan moneter bank sentral. Perubahan suku bunga dapat berdampak besar pada perekonomian secara keseluruhan. Yang ketiga, kenaikan suku bunga cenderung meningkatkan biaya pinjaman yang dapat menurunkan belanja konsumen dan investasi, serta memperlambat pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, penurunan suku bunga dapat mempermudah akses kredit dan mendorong aktivitas ekonomi. Bank sentral memainkan peran kunci dalam menentukan suku bunga untuk mencapai tujuan stabilitas bunga atau stabilitas harga, lapangan kerja maksimum, dan suku bunga jangka panjang yang moderat. Yang terakhir, memahami dengan baik dinamika suku bunga sangat penting bagi individu, bisnis, dan pembuat kebijakan agar dapat membuat keputusan keuangan yang tepat dan menilai kondisi ekonomi secara keseluruhan. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan hasil review dari jurnal yang saya review. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You don't even know